Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaifa halukum ya talib? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar menulis cerita berdasarkan pengalaman. Sebelum kita mulai menulis cerita berdasarkan pengalaman, kita perlu ketahui dahulu, apa itu pengalaman? Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah kita alami. Tentu, kita semua memiliki banyak pengalaman dalam hidup ini. Contohnya adalah pada pekan kemarin, siswa-siswi kelas 3 mencoba bermain permainan tradisional. Dalam menulis cerita berdasarkan pengalaman, kita hanya perlu mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Kemudian, menuliskannya menjadi sebuah teks narasi. Tentu, hal ini hal yang mudah bukan? Akan tetapi, supaya cerita kita mudah dipahami oleh orang lain, cerita tersebut harus mengandung informasi-informasi berikut. Pertama adalah apa peristiwa yang terjadi. Kedua, kapan peristiwa itu terjadi. Ketiga, siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Keempat, di mana peristiwa itu terjadi. Kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Dan yang terakhir, bagaimana peristiwa itu terjadi? Supaya lebih mudah dipahami, coba perhatikan contoh cerita berikut. Pada hari Rabu pekan kemarin, Ustadz dan para siswa-siswi kelas 3C bermain permainan tradisional. Kami bermain saat pelajaran bahasa Indonesia di lapangan depan sekolah. Kami bermain permainan tradisional karena kami memasuki bab 2 yang berjudul permainan. Sebelum kita pergi bermain, waktu itu kita perlu mempersiapkan dahulu alat-alatnya, yaitu egrang bambu dan egrang batok. Setelah menyiapkannya, kita semua pergi ke lapangan. Di sana kita mencoba permainannya satu persatu. Ada yang bisa, ada juga yang tidak. Saat itu Ustadz mencobanya berkali-kali untuk menggunakan egrang bambu. Sayangnya Ustadz selalu jatuh. Mungkin berat Ustadz terlalu berlebih. Saat Ustadz mencoba berkali-kali, Ustadz melihat Nisrin yang dengan lancar menggunakan egrang bambu. Lalu kemudian ada Abdus Salam. Dia bahkan bisa berjalan dengan sangat cepat menggunakan egrang bambu. Wah, mereka sangat hebat. Sepertinya Ustadz perlu menurunkan berat badan supaya Ustadz dapat bermain egrang bambu dengan lancar seperti mereka. Setelah selesai bermain, kami kembali ke kelas. Namun sebelum itu, kita merapikan dahulu alat-alatnya ke gudang kembali. Setelah itu, siswa-siswi masuk kelas dan menyiapkan pelajaran selanjutnya. Nah, tadi adalah contoh cerita berdasarkan pengalaman yang mengandung informasi-informasi penting seperti yang Ustadz sampaikan di awal tadi. Semoga pelajaran hari ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tugas. Kerjakanlah tugas yang diberikan oleh guru bahasa Indonesiamu sesuai deskripsi yang ada di grup kelasmu. Kumpulkanlah tugas tersebut sebelum pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.